Sebenarnya kalau lelang itu tuh menguntungkan atau enggak? Seberapa murah sih? Misalkan harga beli 100%, kita kalau beli lelang itu bisa dapat harga itu sampai berapa persen dari harga market price? Kalau ditanya lelang itu murah atau enggak, jawabannya bisa. Oke, kita mulai acaranya. Thank you Koken buat waktunya. Thank you sudah datang ke acara Real Life Estate. Iya. Koken, ini teman-teman sebelumnya kenalin dulu, ini Koken. Kebetulan aku tuh kenal dari beliau, dari teman NLP. Jadi sempat ketemu sama si Ronald ya pada waktu itu ya. Kita ngobrol bareng, ternyata Koken ini pemilik dari Balai Lelang. Jadi kepala Balai Lelang. Dan karena kita ini kan semua backgroundnya tuh di properti dan kita pengen belajar lebih detail lagi. Kadang-kadang kita tuh selalu ada pertanyaan nih. Sebenarnya kalau lelang itu tuh menguntungkan atau enggak gitu kan? Itu kan banyak yang belum, orang-orang tuh taunya lelang tuh menguntungkan, tapi nggak ngerti nih cara main lelangnya seperti apa, masuk ke dunia lelangnya seperti apa. Makanya aku thank you banget Koken sudah hadir di hari ini untuk menjelaskan tentang lelang ya Koken ya. Iya, makasih. Oke, Koken, pertanyaan pertama mungkin lebih ke arah sebenarnya kalau kita beli lelang, Iya. seberapa murah sih? Kita misalkan harga beli 100%, kita kalau beli lelang itu bisa dapat harga itu sampai berapa persen dari harga market price? Oke, terima kasih. Pertanyaannya menarik ya. Kalau ditanya lelang itu murah atau enggak, jawabannya bisa murah, bisa mahal. Karena para pembeli lelang tidak hanya mencari murah, tapi memang terkadang dia memang menemukan properti yang dia beli, yang dia inginkan itu di lelang juga ada. Jadi nggak selalu pembeli itu aja mencari murah di lelang. Tapi kalau kita mau tahu harga-harga lelang, apakah mungkin kita dapatkan harga lebih murah dibanding harga-harga di primary market ataupun secondary market, itu jawabannya iya, bisa lebih murah. Gitu. Oh, jadi belum tentu lebih murah ya? Enggak, belum tentu. Terus gunanya lelang buat apa kalau nggak lebih murah kok? Jadi gini, di lelang itu ada yang namanya batas harga. Batas harga itu adalah market price. Market price ini ditentukan oleh KJPP. KJPP adalah kantor penilai jasa publik yang ditunjuk oleh pemohon lelang untuk bisa melelang asetnya atau aset hak tanggungannya dengan harga yang wajar. Jadi seperti yang tadi saya bilang, ketika rumahnya dikira dan dilihatnya cocok, mungkin aja orang langsung ngebid beli barang tersebut, walaupun mungkin harganya di awal lelang tidak atau kurang menarik. Bagi pembeli lelang yang memahami tentang proses atau mekanisme lelang ini, mereka ini terkadang menunggu untuk harganya bisa lebih murah lagi. Oke. Iya. Oke. Jadi kita berangkat dari lelang itu ternyata belum tentu kita lebih murah atau belum tentu lebih mahal juga ya. Iya. Oke. Nah, mungkin dari pemahaman teman-teman dulu, pengertian lelangnya sendiri itu apa sih sebenarnya? Oke, lelang itu adalah aset jaminan atau aset hak tanggungan yang diikat dalam perjanjian kredit antara kreditur dan debitur, yang mana adalah kreditur sebagai pemberi pinjaman dan debitur adalah penerima pinjaman yang menyediakan asetnya untuk diikatkan sebagai kolateral atau jaminan atas sejumlah dana yang dia pinjam ke pihak kreditur. Oh, betul. Jadi setelah artinya dalam konteksnya itu ketika mereka nggak bisa bayar, terus habis itu masuk ke dalam tahapan lelang. Betul, betul. Biasanya di dalam dunia properti itu kita mendengar ada CSI, ada AIDA, ada lelang. Boleh dijelasin nggak sih perbedaan dari ketiganya itu? Oke. Saya mungkin coba untuk jelasin dari CSI ya. Ya. CSI itu istilahnya barang yang sudah pernah dilelang. Oh, CSI itu ya, idealnya barang itu aset itu sudah pernah dilelang. Oke. Berhubung lelangnya tidak laku,
atau ada hal-hal lainnya yang menyebabkan sehingga aset itu tidak bisa dilelang, sehingga pihak kreditur menyerahkan hak pengosongan atau hak tagihnya ke pihak lain, ke pihak perbankan ataupun ke pihak non perbankan. Oh, kenapa nggak bisa ditagihkan? Maksudnya tadi ada Iya. agent. Oke. Jadi biasanya ada yang namanya kita sebut kreditur bermasalah secara komitmen. Ketika dia nggak bisa bayar, ketika dia tidak bisa melunasi, dan mau dilelang, dia melakukan perlawanan Oh. secara hukum. Sehingga menyulitkan atau menghambat proses lelang tersebut. Contoh yang bisa dilakukan sebagai orang yang dilelang propertinya itu Iya. apa? Apa yang bisa mereka itu lakukan untuk melakukan perlawanan tersebut? Oke. Mereka bisa membuat sebuah laporan atau laporan kepolisian maupun laporan gugatan di pengadilan dengan segala macam laporan yang memungkinkan atau menghambat proses lelang itu tidak dijalankan. Gugatannya berisi tentang Bisa berupa perdebatan ahli waris, bisa juga menyangkal bahwa pada saat kredit tidak memenuhi syarat kredit, misalnya ada pihak istri tidak mengakui atau paksaan dan tekanan, sehingga mereka berusaha dengan 1000 cara untuk menghalangi proses lelang ini. Namun pihak dari lelang pelaksana lelang sendiri saat ini juga sudah proaktif ya, responsif terhadap model-model gugatan ataupun laporan-laporan seperti ini. Biasanya itu bisa ditunda sementara untuk divalidasi dan bisa diajukan kembali untuk dilelang kembali. Jadi berarti kalau misalkan CSI itu adalah aset yang sudah nggak terurus dari lelangnya ini, akhirnya dipindah jadi namanya CSI ini ya? CSI itu adalah pengalihan hak piutang, pengalihan hak tagih, gitu loh. Jadi saya sebagai kreditur, saya mengalihkan hak tagih saya ke kreditur yang lain. Dan itu diatur dalam PMK juga ada, Peraturan Menteri Keuangan. Gitu. Jadi kalau misalnya di sertifikat nanti tulisannya, misalnya kalau kita mengajukan kredit, kan biasa kan ada pengikatan kredit ya dengan pihak bank ya. Nah kalau CSI juga nanti ada tulisannya CSI, siapa cesornya, itu di sampingnya ada tertulis. Cesor itu apa? Cesor adalah orang yang kreditur baru. Kreditur baru yang akan membeli? Bukan, kreditur baru yang memiliki hak tagih terhadap aset ini. Jadi harus dipahami juga kalau yang namanya CSI itu bukan membeli asetnya ya, tapi membeli hutangnya, gitu loh. Jadi membeli hutangnya, mengalihkan hutang dari kreditur yang lama ke kreditur yang baru, gitu. Seperti take over perbankan atau apa? Betul. Oke. Betul. Tapi nanti yang akan ketika sudah lunas akan diambil alih kan untuk posisi sertifikatnya ke kreditur barunya kan? Iya, kalau CSI itu posisi belum lunas, jadi debitur belum lunas sih. Jadi kreditur lama mengalihkan kreditnya ke kreditur baru. Kreditur baru. Nanti dari kreditur lama menginformasikan ke debitur bahwa kredit Anda sudah saya alihkan ya ke bank A, ke bank B, ke bank C, atau ke individu A, B, C, atau ke instansi A, B, C. Oke. Karena mereka bisa berupa lembaga keuangan maupun lembaga non-keuangan ataupun pribadi. Dan mereka bisa beli pakai KPR atau enggak? Beli CSI-nya itu? CSI-nya nggak bisa. Oh, tetap Cash. harus cash ya? Cash. Nah, tadi yang kita ngomong CSI, lelang, AIDA ini apa itu? Oke, kalau AIDA itu aset yang diambil alih oleh pihak perbankan, oleh pihak kreditur. Artinya gini, kreditur melihat bahwa aset ini masih punya potensi. Dan biasanya pihak debitur sudah, istilahnya sudah menyerah dalam tanda kutip bahwa dia sudah tidak bisa melunasi hutangnya,
sehingga dia menyerahkan aset ini untuk dilunasi hutangnya di bank tersebut. Harusnya kan idealnya kan dia melunasi hutangnya dengan sejumlah uang yang menjadi hutangnya kan, tapi dia enggak, dia melunasinya dengan aset ini. Jadi dia menyerahkan secara sukarela ke pihak kreditur. Ini rumah saya, diambil aja deh. Saya sudah tidak mampu lagi untuk melunasinya. Oke. Jadi kalau di antara tiga ini sebenarnya yang paling aman untuk yang pemula itu kita masuk yang mana? Untuk pemula yang paling aman jelas AIDA. Oh, AIDA. Iya. Tapi AIDA juga harus diamati, harus dipelajari juga dokumennya terlebih dahulu. Sebenarnya kalau AIDA itu lebih ke arah kayak kita jual beli biasa aja sama orang ya. Iya. Harusnya lebih aman karena yang beli kan biasa instansi kan. Iya, iya. Gitu. Oke. Jadi kita kalau misalnya AIDA itu ada dua. AIDA yang semi-semi AIDA artinya gini, belum terjadi pengalihan secara balik nama ke pihak perbankan. Masih nama atas nama si debitur lama. Oh, bisa gitu ya? Ya, jadi ya sebenarnya sih itu sebenarnya nggak terhitung AIDA, tapi somehow ada kondisi tertentu yang seperti itu sehingga istilahnya gini, debitur ini kooperatif. Komunikasi dengan pihak kreditur masih baik hubungannya. Gitu. Jadi semuanya masih terjalin dengan baik. Kenapa bisa begitu? Ya karena masing-masing berkomitmen atau juga memang masing-masing punya punya tujuan ataupun rencana lainnya. Sehingga kalau dia merusak hubungan ini, jelas nama si debitur juga nggak baik kan. Oke. Maupun kalau untuk pihak kreditur, ya dia mungkin secara laporan keuangan untuk NPL-nya juga berpengaruh kan. Kalau misalnya AIDA itu dijalankan atau tidak gitu. Oke, jadi tadi kalau misalkan kita bicara tiga hal tadi, kita kan lebih spesifik ngomongin lelang ya, karena kan kita akan belajar tentang akuisisi aset lelang ini seperti apa sih. Ya. Nah, tadi kita sempat bahas kalau misalkan untuk lelang sendiri sebenarnya kan bisa mahal, bisa murah. Betul. Kita bisa dapetin angka yang murah. Itu caranya gimana sih? Terus cara taunya itu murah itu gimana gitu? Oke. Kalau ini pertanyaannya seru nih. Caranya gimana kalau bisa dapat aset lelangnya murah? Iya. Oke. Biasanya aset lelang yang murah itu adalah aset-aset lelang yang secara komunikasi dengan pihak antara kreditur dan debitur itu udah putus. Putus artinya sudah tidak ada terjadi jalinan komunikasi, bahkan juga terindikasi ada gugatan atau perlawanan hukum dari pihak debitur ke kreditur. Sehingga sudah pernah dilelang berkali-kali dan biasanya calon pembeli itu mengetahui hal ini, mereka mundur karena kan takut ya. Karena pihak DJKN, KPKNL tidak menjamin setelah proses lelang selesai akan diterima seperti layaknya kita membeli rumah primary ataupun secondary atau regular dengan cara regular. Karena diperlukan tindakan lanjutan pasca lelang itu berupa eksekusi pengosongan yang perlu usaha lebih lagi, yaitu adanya koordinasi dengan pihak kepolisian, pihak pengadilan, jurusita untuk melakukan eksekusi paksa pengosongan terhadap aset itu. Biasanya kalau teman-teman yang sudah berpengalaman dan sudah tahu cara membeli barang lelang, mereka melihat kalau lelang pertama nggak laku, itu akan terjadi yang namanya kita sebutnya TAP, tidak ada pembeli. Ketika TAP akan dilelang lagi kembali di kemudian hari dengan mungkin durasi waktu-waktu tertentu, bisa juga 1 atau 2 bulan kemudian. Nah, disitulah harga itu bisa turun lagi. Oh. Iya, jadi ada ketentuan untuk bisa menurunkan harga dari harga yang kita sebut harga pasaran, harga tertinggi yang mungkin bisa dijual, lalu turun menjadi harga yang lebih murah. Sampai akhirnya nanti masuk tahap harga yang kita sebut harga likuidasi. Harga jual paksa namanya. Karena sudah berkali-kali dilelang, tidak laku.
Di situ kreditur berhak menentukan harga likuidasi. Harga likuidasi dengan harga lelang awal ini diatur sama siapa sih? Ya. Ini ada ketentuannya, nggak bisa sembarangan. Makanya kita perlu yang namanya jasa KJPP, Kantor Jasa Penilai Publik, yang diakui dan diberi mandat oleh negara untuk menentukan harga, sehingga debitur tidak dirugikan. Oke. Gitu. Nah, Koken sendiri ini kan sebagai kepala balai lelang swasta ya. Ya, balai. Ya. Ini tuh maksudnya secara hierarki itu ada di posisi mana sih sebenarnya? Karena ada KPKNL, si Koken ini balai lelangnya tuh di bawahnya atau gimana sebenarnya cara kerjasamanya? Baik. Kalau kita bicara lembaga yang tertinggi adalah lembaga Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan. Oke. Ya, di bawah Kementerian Keuangan itu ada yang kita sebut dengan Dirjen Kekayaan Negara, DJKN, Dirjen Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Di bawah DJKN ada yang kita sebut dengan KPKNL, Pelaksana Lelang Negara, Komite Pelaksana Lelang, kalau nggak salah saya lupa. Saya nggak pernah perhatiin itu. Itu KPKNL. Di bawah KPKNL, ya ini para pemohon lelang, yaitu ada dua. Pemohon lelang ini antara si pemilik aset atau pemilik jaminan atau pemilik kreditnya dengan balai lelang selaku event organizer. Jadi balai lelang ini menaungi para kreditur untuk memproses hak tagihnya atau NPL yang macet. Gitu. Jadi prosesnya itu lebih ke arah kalau misalkan sampai ada kreditur yang tidak bisa membayar, akan bermasalah sama si bank, dan ketika diminta sama bank itu tidak bisa bayar, dia akan minta tolong ke balai lelang seperti Koken ini. Iya, mengutusan itu. Ya, proses lelang. Oh, dan ini bank itu biasa akan kerjasama sama balai lelang satu atau banyak? Oh, kebanyak. Banyak. Ya, karena masing-masing punya bayar masing-masing, punya pelanggan masing-masing. Jadi bisa dibilang kayak satu bank ini kalau misalkan kita mau ngambil KPR kan kita disuruh pilih notaris nih. Iya. Ya ini sama lah, misalkan ini kita ada beberapa pilihan ya balai lelang itu ya. Betul. Nah nanti asetnya itu yang akan dikirim ke Koken di balai lelangnya itu terus habis itu diprogres untuk ke KPKNL. Betul. Sebelum ke KPKNL kami dari balai lelang akan melakukan validasi, cek untuk segala dokumen kelengkapannya. Apakah dokumen ini sudah layak dilelang? Oke. Ya, karena kalau nggak layak juga nggak bisa. Ada surat-surat dokumen yang harus menjadi satu keharusan yang harus sudah ada. Kalau misalnya dari pihak bank tidak bisa menyediakan, tidak bisa dilelang juga. Nah, asetnya itu akan diberikan ke Koken. Apakah sebenarnya bank itu punya balai lelangnya sendiri? Atau harus ada swasta? Atau dia itu sebenarnya nggak perlu pakai balai lelang seperti Koken itu, dia punya balai lelangnya sendiri? Ada gitu atau? Pihak perbankan? Pihak perbankan sebenarnya bisa aja mereka walk-in sendiri. Oh, bisa aja? Bisa aja. Tapi biasanya yang melakukan hal itu adalah bank-bank BUMN. Oh. Iya, kalau bank swasta biasanya melalui balai lelang. Oh, biasanya melalui balai lelang. Kenapa melalui balai lelang? Karena biasanya balai lelang itu bisa sekaligus memasarkan. Kalau kita berharap dengan iklan-iklan yang dipajang atau yang di listing di balai lelang atau di web lelang, ya hanya sekedar di webnya aja. Tapi kalau melalui kami balai lelang ini kan bekerja sama juga dengan pihak agensi. Sehingga kami tahu nih, kita punya list, kita punya kenalan teman-teman kita atau pembeli-pembeli yang memang secara reguler mereka suka membeli barang-barang lelang ini. Makanya itulah salah satu kelebihannya kenapa lelang ini diberikan atau diberi prosesnya oleh balai lelang swasta, nggak jalan sendiri. Gitu. Kalau misalkan kita ngomongin di balai lelangnya ini ya, itu aset yang diberikan ke Koken ini, apakah dia itu akan bertahan selamanya di tempatnya Koken atau maksudnya dia ada periode-periode tertentu, misalkan 6 bulan selesai gitu? Ya, itu pertanyaan yang menarik ya. Jadi pihak perbankan itu akan memberikan SPK, sudah perintah kerja untuk balai lelang terhadap aset-aset lelang tertentu, di mana hak melelangnya ada certain of time-nya.
Ada batas waktunya. Biasanya 6 bulan. Gitu loh. Kalau misalnya dalam waktu 6 bulan nggak terjadi lelang, kalau masih mau dilanjut oleh balai lelang tersebut, dia akan menerbitkan SPK baru untuk balai lelang tersebut. Gitu. Terus cara kita itu tahu balai lelang 1, 2, 3 itu yang bagus yang mana tuh gimana sih? Karena kan kita kalau misalkan mau ikut lelang ya, setauku yang aku pernah lakuin tapi memang nggak berhasil pada waktu itu. Itu masuk ke lelang.go.id kan? Lelang.go.id, jangan lelang.id ya, salah. Oh beda ya? Beda, ya. Oh, kenapa lelang.id itu? Lelang.id itu Palsu? bukan apa lelang portal resmi dari KPKN ya, bukan. Oh, DJKI. Ya. Oke. Nah itu kita gimana cara taunya ini dari balai lelang siapa? Balai lelang itu ada tulisannya? Ada di bawahnya keterangannya. Oh, diserahkan sertifikatnya ke balai lelang siapa? Iya. Pertanyaan tadi menarik. Bagaimana kita bisa menentukan mana balai lelang yang bagus? Jawabannya adalah ketika kita telepon dan kita bertanya, dia memberikan informasi yang jelas dan terarah. Gitu loh. Dan biasanya dia juga akan memberitahukan tentang kondisi rumah tersebut seperti apa, apakah masih terisi oleh penghuni atau kosong, apakah penghuninya kooperatif atau apapun itu. Informasi yang bisa kita dapat dari lapangan itu biasanya balai lelang bisa menyampaikannya. Gitu. Biasa kalau misalkan kita sudah tanya ke balai lelangnya, kita itu bisa nego langsung di balai lelangnya atau maksudnya kita ngobrolnya sama CS atau gimana sih prosedurnya kan kalau misalkan kita nggak paham tuh? Oke. Biasanya kalau kita datang atau kita telepon ke balai lelang, nanti ketika dia menanya, kita misalnya membeli ya, kita biasa nanya, bisa tolong dijelaskan nggak sih bagaimana caranya saya mendaftarkan untuk mengikuti proses lelang? Itu kan akan dijelaskan. Pertama bikin account, lalu submit data-data diri kita. Ya. Ketika kita bikin account itu adalah nama yang nantinya akan ditulis di dalam sertifikat ya. Jangan salah loh teman-teman. Misalnya kalau misalnya orang tua kita mau beli aset, tanyakan dulu, Pak ini mau pakai nama siapa? Gitu. Karena yang mendaftar itulah yang namanya akan tercantum dalam sertifikat. Dan tidak bisa dirubah. Tidak bisa. Gitu. Itu satu. Kedua, biasanya balai lelang akan menyampaikan bahwa kondisi rumahnya seperti apa. Gitu. Okay. Dan dia akan menjelaskan, ini tidak termaksud ya dengan pengosongan atau eksekusi pengosongannya, gitu loh. Karena akan ada lagi tindakan-tindakan ataupun usaha yang kita perlu jalankan ketika kita membuka komunikasi dengan pihak pemilik rumah ataupun debitur. Kan ujung-ujungnya kan kita ingin menempati tempat itu kan. Betul. Bukan hanya sebagai pemilik sertifikat dan balik nama atas nama kita. Iya. Gitu. Bagaimana untuk kita bisa menjamin bahwa setelah kita beli, kita bisa langsung tok, kita bisa masuk atau apa, itu kan yang menjadi pertanyaan kita kan. Betul. Ya, disitulah sebisa mungkin, seusaha mungkin kita menjalin komunikasi, membuka komunikasi dengan si penghuni. Gitu. Jadi kalau misalkan setelah kita sudah masuk nih, kita telepon balai lelangnya dulu ya untuk tanyain lebih detail ya. Iya. Itu kita bukan tanya ke bank ya, tapi tanyanya ke balai lelang ya udah ya. Bisa ke bank, bisa ke balai lelang. Tergantung nanti informasinya di situ ada nggak yang bisa dihubungin. Biasanya sih dihubunginnya sih ke pihak perbankan sih. Perbankan ya? Iya, tapi biasanya juga ada terkadang nomor telepon balai lelangnya. Kenapa? Karena kan ada yang pengumuman lelang kan. Oke. Yang diterbitkan oleh pihak balai lelang. Yang menjadi syarat lelang di koran. Gitu. Pada saat itu tuh sertifikat ada di bank atau di balai lelang? Sertifikat hanya akan selalu di bank. Oh, hanya karena di tidak bank ya? pegang aset apapun, hanya fotokopi aja sebagai syarat. Oke. Terus kalau misalkan kita sudah telepon, kita udah ngeliatin kondisinya, yang harus kita lakuin biasa apa? DP 50% itu ya, Pak? DP 20-30%. 20-30%? Iya, tergantung dengan si pemohon lelang atau si krediturnya. Koken ini ada bikin PPT ya? Oh iya, Untuk iya, timeline atau apa itu? untuk internal prosesnya.
Oh, Bang, itu mungkin boleh Ya, dijelasin kali biar teman-teman juga paham maksudnya skemanya tuh Oke. gimana ya? Nah, ini tadi ditanya lelang itu apa sih? Lelang adalah penjualan barang ya kan kepada umum dengan sistem penawaran harga lisan maupun tertulis ya untuk mencapai harga tertinggi. Ya. Proses ini biasa dipimpin oleh seorang pejabat lelang melibatkan peserta pemohon dan pihak balai lelang gitu loh. Dalam pelaksanaan lelang ini dihasilkan risalah lelang. Ya. Risalah lelang ini apa sih? Risalah lelang ini adalah sebuah akte risalah yang memiliki ketetapan hukum dan ada di sana ira-iranya yang bisa di kemudian hari sebagai pondasi kita atau hak kita untuk melakukan eksekusi pengosongan. Gitu ya. Selanjutnya ya, penyelenggara lelang siapa aja? Di situ ada kantor lelang negara dan kantor balai lelang swasta yang tadi saya bilang. Kami yang balai lelang swasta sebagai IO-nya, event organizer terhadap proses lelang ini, gitu. Ya, bisa lihat sebagai event organizer, ya mengurus pengiriman, mengurus balik nama. Nah, itu pasca lelang kita sebutnya. Pasca lelang itu adalah kita memastikan setelah selesai lelang, sertifikatnya ini bisa diterima oleh para pemenang lelangnya. Jadi balai lelang menjembatani antara si pemohon lelang atau si penjual lelang dengan si pemenang atau si pembeli lelang. Gitu. Jadi mereka kontaknya ke balai lelang. Gitu. Karena dia sebagai event organizer antar kedua pihak. Gitu. Oh, ini prosesnya. Nah, ini internal IBP-nya, internal business prosesnya ya. Mengajukan dokumen permohonan, ya kan, menetapkan tanggal pelaksanaan. Sorry ya, menetapkan tanggal pelaksanaan itu adalah si balai lelang ya, Bukan balai lelang, si KPKNL-nya, pihak KPKNL. Kita memohon, nanti pihak KPKNL akan menentukan tanggal proses lelangnya di tanggal berapa. Gitu. Nah, untuk kita ini sendiri tuh tahu kira-kira kapan eventnya ini akan dilelang, itu semua kan muncul di lelang.go.id-nya ya? Betul. Gitu. Semua akan terinformasi dengan detail di pengumuman lelangnya, gitu loh. Ya. Gitu. Pemohon menggunakan pelaksanaan lelang. Pemohon mengumumkan pelaksanaan lelang. Pemohon ini adalah pihak bank. Ya. Karena sudah dapat tanggal, biasanya pihak balai lelang dan pemohon itu sama-sama udah mengetahui. Nanti ada iklannya, iklan permohonan pengumuman lelang. Oke, dulu tuh aku sebelumnya ya, pernah sekali tuh 5 bulan yang lalu lah, itu ikut salah satu balai lelang. Iya. Itu nggak tahu, dia ngomongnya balai lelang atau kurator sebutnya. Itu sama ya? Kurator, oke. Kalau kurator itu posisi barang yang dilelang itu dalam biasanya kondisi pilot. Yang lelang itu biasanya kurator, betul. Kurator melalui balai lelang ataupun melalui instansi lain jika terindikasi kasus-kasus, misalnya kalau ada kasus kriminal gitu, pihak kejaksaan atau pengadilan yang melakukan proses lelang itu. Karena pada waktu kemarin itu memang aset yang aku mau ambil ini adalah aset dari salah satu koperasi. Jadi kebetulan waktu di Jogja itu dia ini sebagai pemilik koperasi nggak gagal bayar pada waktu COVID. Nah, terus habis itu orangnya itu dimasukkan ke penjara karena nggak bisa kembalikan uang nasabahnya. Dan asetnya ini ya aset PT ya sebenarnya. Ya, habis itu dianggap pilot ya. Iya. Oh, makanya masuknya ke kurator. Kurator karena dipilotkan oleh para nasabah. Oke. Nah, ketika dia itu ngobrol sama aku, karena ini kan pengalaman lelang pertama aku itu waktu itu. Dia bilang ini akan dilakukan secara close bid, maksudnya akan dilakukan lelang tertutup. Lelang tertutup, ya. Apa maksudnya itu lelang tertutup dengan lelang terbuka itu apa bedanya? Baik, makasih, ini pertanyaan menarik. Lelang terbuka dan lelang tertutup. Lelang terbuka itu open bidding. Open bidding itu adalah lelang di mana pada saat proses biddingnya atau mengajukan penawaran harganya itu terlihat di sistem, terlihat
gitu loh. Kalau yang cross bidding penawarannya tidak terlihat dan sifat biddingnya itu hidup, artinya gini, bisa berubah-ubah terus. Selama belum di close atau belum ditetapkan akhir batas waktu lelangnya, itu masih bisa berubah-berubah. Masih bisa berubah-ubah. Iya. Oh, waktu itu aku sempat di-mention sama dia, Pak, tenang aja Pak, untuk aset yang Bapak akan ambil ini, kita akan lakukan itu secara tertutup, diam-diam, pokoknya yang menang itu pasti Pak Antoni gitu. Itu bisa nggak seperti itu Pak? Ini sering dijanjikan oleh mereka para agensi ataupun para balai lelang yang terkadang menemukan klien yang nggak paham. Sebenarnya jawabannya jelas tidak bisa. Karena setiap proses lelang itu pengumumannya terbuka untuk umum. Ya. Terbuka untuk umum itu di dalam lelang.go.id atau mereka harus ngiklanin kemana gitu? Mereka akan iklanin di koran-koran tertentu yang memang sudah terkenal bahwa di sana tuh banyak iklan lelang. Salah satunya Koran Jakarta. Satu. Kalau yang tadi saya bilang yang diumumin itu yang di portal web resminya dari DJKN. Jadi kalau kita mau beli aset-aset lelang kan kita bisa mencari ya rumah, ruko, kota, bangunan apa, di daerah mana, harganya kisaran berapa, itu bisa. Gitu. Ya, jadi istilahnya kalau misalnya tenang, ini akan ditutup, nggak ada yang tahu, itu nggak bisa. Nggak benar. Benar. Nggak benar. Karena pada prosesnya itu aku dikasih tahu sama dia untuk melakukan lelang logo dari masuk ke dalam lelangnya tersebut, dia itu harus melakukan pemasaran kan. Tapi pemasaran itu kayak di koran-koran yang memang tidak terkenal gitu loh. Betul, betul. Bisa kayak gitu ya? Bisa. Supaya nggak ada orang yang lihat terus habis itu akhirnya dan ya benar, kata ini kecil ya benar. Untuk menghemat biaya, karena dia tahu dia mengamankan aset ini untuk dia beli sendiri. Iya betul. Ya, atau dibeli oleh orang-orang yang sudah dikondisikan. Iya betul. Ya bisa aja. Oh bisa aja. Mungkin maksud dia itu kali. Iya betul. Tapi kalau bagi sebagian mereka yang sudah terbiasa membeli aset lelang, mereka tahu harus kemana. Mereka masuk ke lelang.go.id. Gitu. Mereka tahu. Ya. Karena pada waktu itu aku dijanji nih, kamu pasti menang Kon gitu. Nah, untuk kamu pasti menang, aku harus mengkondisikan. Iya. Dan waktu untuk mengkondisikannya itu aku diminta untuk bayar 30 juta atau berapa gitu. Ya itu celah yang mereka buat supaya mereka bisa dapat tambahannya. Ya. Ya. Waktu itu untungnya aku bilang, aku nggak mau kasih kamu 30 juta, tapi tak kasih 50 juta. Iya, kalau sampai udah selesai gitu loh. Jadi kalau misalkan di awal nggak mau, aku bilang tak kasih 50 juta aja, tapi yang penting selesai gitu. Daripada 30 juta di depan, kan aku belum tentu nih berhasil atau enggak. Iya, betul. Nah ya, terakhir ceritanya itu ternyata pada waktu close bid-nya itu pada jam 15.00 di 14.50 itu aku disuruh ngebid. Nah pas di 14.58 tiba-tiba dia ngebid di situ. Terakhir yang menang malah ternyata ya orangnya yang ngebid di 14.58. Pada waktu itu orangnya bahkan di sebelahku tuh, orang yang ngaku-ngaku katanya bisa itu di sebelahku. Terus aku tanya, loh Pak ini ada yang ngebid 14.58 ini Pak. Terus aku harus kayak gimana? Dia itu aja masih bisa tenang, ini sudah dikondisikan. Kondisikan. Siapa yang ngebid 14.58? Bukan saya gitu. Ternyata akhirnya ada orang lain yang ngebeli itu. Iya. Nah, iya tidak. Dan para pembeli ini tidak perlu orang dalam ini ya, istilahnya orang yang untuk meng-guide mereka untuk membeli lagi, karena mereka udah biasa, udah paham caranya. Nah, ini yang saya sebut dengan mereka yang sudah terbiasa membeli aset lelang. Iya. Tidak perlu hubungan terlalu banyak dengan pihak-pihak IO, balai lelang, ataupun pihak perbankan. Tiba-tiba muncul aja, bro. Iya. Mungkin karena sebenarnya waktu setelah selesai pun ya, waktu dibacakan, karena kan kita datang langsung ke KPKNL-nya. Iya. Nah, waktu dibacakan sama orangnya, namanya siapa sih? Hakim? Pejabat lelang ya. Waktu di pejabat lelangnya dia masih bisa bilang, tenang kok. Jago banget bisa dibacakan di pejabat lelangnya kok masih bisa bilang tenang gitu. Iya. Emang bisa setelah di pejabat lelang itu sudah ketok palu itu masih bisa berubah itu apa memang bisa kok? Sudah bisa. Sudah bisa. Karena semua itu udah melalui sistem. Sistem DJKN yang nggak bisa diaudit, yang nggak bisa diedit, nggak bisa. Itu udah sistem dari negara ya, udah nggak bisa. Kalau ini kan sistem bidding kayak gini kan sebenarnya baru ya gue. Kira-kira baru open ini 3-4. Kalau bidding secara online gitu maksudnya? Iya.
Udah cukup lama loh. Udah cukup lama ya? Iya, udah cukup lama. Udah cukup Oke, lama oke, gitu. oke. Jadi ya maksudnya untuk sistem kita bisa dikondisikan supaya bisa menang tuh sebenarnya nggak ada ya? Nggak ada. Kalau bidding melalui online ini kurang lebih udah 10 tahun lebih ya, saya lihat. Oh, jadi nggak mungkin ada bisa dikondisikan kemana-mana, nggak bisa ya? Iya. Oh, kayak kerjasama sama pejabat lelangnya mungkin itu mungkin ya? Nggak bisa ya? Nggak. Mereka ada peraturan-peraturan yang mengikat untuk dijalankan SOP-nya nggak bisa seperti itu, nggak bisa. Oh. Ya, kalau itu kan melanggar SOP ya. Iya. Jelas iya. itu fraud gitu. Itu mau fraud ya? Iya. Oke, berarti kalau sistem seperti ini ya, kita bisa dapat harga termurah itu sebenarnya agak susah ya? Kalau aset itu cantik, ya kita harus realistis. Oh gitu. Gitu. Tapi kalau aset ini memang dalam tanda kutip banyak case dan kita mampu untuk menyelesaikan case ini, nah itu menjadi satu keuntungan buat kita kan, karena dia lelang berkali-kali nggak selesai kan. Koken ini kan sempat walaupun sebagai kepala balai lelang, tapi juga mengakuisisi kos-kosan juga gitu loh. Iya, ya kan, yang betul. sempat ke sana itu ya kok ya. Iya. Nah, waktu mengakuisisi ini mungkin boleh dijelasin nggak sih, maksudnya prosedur waktu dulu itu ceritanya gimana, akhirnya kok bisa ambil aset ini? Oke. Kalau aset ini sebenarnya nggak ambil melalui lelang. Oh, ini nggak ambil di lelang? Ya, hanya saja memang harganya menarik. Oh. Harga yang menarik ya seperti ilmu yang Bro Anthony ajarkan kurang lebih sama seperti itu. Lah ini Koken ini kenapa sebagai kepala lelang nggak beli-beli aja sendiri kok aset-aset tersebut? Karena buat kami sebagian ini ada banyak juga yang nggak menarik gitu loh. Oh. Yang menarik ya pasti kita beli. Dan biasanya teman-teman kita, grup-grup kita rame-rame kita beli, nanti kita bereskan, kita jadiin kita bereskan kosnya, lalu setelah itu kita jual kembali. Kapan kita bisa tahu kok? Maksudnya aset ini tuh bermasalahnya tuh masih bisa kita solving atau kadang-kadang kita nggak bisa solving sama sekali? Good question. Nah, biasanya pertama kita meminta dokumen dulu, minta informasi dari pihak kreditur atau pihak perbankan. Setelah itu kedua kita minta dikenalkan dengan pihak debitur. Oh, kita harus ketemu. Setelah kita mendapat cerita dari kreditur, kita datang kepak pintu, suwon, meminta informasi dengan pihak debitur. Ya, jadi kalau bisa komunikasi antara kedua ini bisa kita jalin dengan baik, bahkan kita bisa lebih murah dari lelang juga bisa. Ya, cuman ini mungkin kedepannya kita bicaranya Oke. Contoh merah ya gitu. Oh, karena lelang itu kan pasti kita dibidding di angka pertama tuh mungkin kita punya kredit itu dulu 1 M, sudah terbayarkan 600 juta, mungkin yang sisanya cuma si 600 juta ini ya. Iya. Nah, tapi sedangkan kita ketika melalui lelang itu pertama yang dibuka pasti 1 M dulu kan. Betul. Baru habis itu nanti turun-turun secara bertahap itu kan. Jadi gini, misalnya asetnya nilainya 10 M, hutangnya 4 M. Oke. Ya. Apakah pihak bank akan melelang dengan harga 4 atau 5 M? Jawabannya enggak. Oh. Pihak bank tetap melelang dengan harga yang wajar, harga pasar. Harga pasar semua. Misalnya harga dari, misalnya rumah itu harganya 9 M, ya itu 9 M. Kalau nggak laku, turun lagi 8,5. Kalau siapa yang nentuin itu jadi 8,5? KJPP. Oh, KJPP-nya. Atas referensi KJPP, lalu pihak kreditur akan mengikuti saran dari KJPP. Karena kita sendiri sebagai pemilik hak tagih juga nggak bisa sembarangan menentukan harga untuk kita jual. Oh. Karena sisa dari penjualan yang harus dilunasi ke bank itu, sisanya kita kembalikan yang menjadi haknya debitur. Nggak bisa dimakan semua oleh pihak kreditur, nggak bisa. Paham ya? Nilai aset 9 M terjual melalui lelang, hutangnya 4. Pihak bank akan mengembalikan setelah segala bentuk biaya yang dikeluarkan, sisanya berapa dikembalikan ke pihak debitur. Itu. Kalau enggak, itu melanggar hukum. Gitu. Jadi nanti kalau misal dari tadi kan 9 turun 8,5 dulu, itu berdasarkan dari KJPP-nya. Betul.
biasa dia bisa berapa kali tuh sampai turun-turun terus itu berapa kali? Kalau udah bisa, kalau melewati lelang dua kali bisa langsung ke batas harga termurah atau kita bilang harga paksa jual atau yang kita sebut harga likuidasi. Oh. Jadi nanti kalau misalnya KJPP itu biasanya reportnya ada dua. Kan pertama kan dia tanya kan pihak KJPP ke pihak perbankan. Ini untuk penilaian apa? Penilaian lelang. Berbeda dengan penilaian jual biasa atau penilaian penjualan sukarela dari pihak si pemilik aset tersebut. Ini kan permintaan dari pihak kreditur. Jadi minta untuk proses harga KJPP, harga lelang. Sehingga yang terbentuk itu adalah harga pasar atau harga reguler, dan terakhir di infonya harga likuidasi atau harga paksa jual. Ini biasanya skemanya berapa minggu? Maksudnya setelah Setelah 2 kali lelang udah boleh langsung masuk ke likuidasi. berapa minggu? Maksudnya Tergantung. Kalau proses lelangnya TAP bisa langsung diproses kembali dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Tapi kalau proses status lelangnya terakhir adalah batal lelang, itu kembali lagi mungkin bisa ngantri lagi, tergantung dengan kondisi KJPP pada saat itu. Kalau penuh mungkin bisa 2 bulan atau bisa lebih. Jadi tidak terjadi lelang itu ada 2 statusnya. TAP, tidak ada pembeli, atau dibatalkan lelangnya. oh, dibatalkan tuh artinya mereka udah bayar DP 20% langsung itu? Enggak, dikembalikan secara sistem nanti. Oh, bukannya kalau peraturannya itu begitu kita udah bayar 20%, kalau misalkan kita nggak ngelunasin itu kita... Kalau itu sudah ditunjuk sebagai pemenang lelang. Oh. Ya, gitu. Kalau udah sebagai pemenang lelang harus dilunasi. Kalau nggak lunasi, DP-nya hangus. Iya, benar. Hangus. Kalau 30%, hilang 30%. Hangus. Oh, oke. Berarti kita ada 1 bulan, kalau misalkan itu tidak ada TAP itu tidak ada pembeli ya? Tidak ada pembeli, kita ajukan lagi, bisa. Pada saat itu juga langsung siapin dokumennya, udah standby, langsung diajukan, bisa. Ya, berarti strateginya itu adalah untuk dapetin yang paling murah, kita harus nunggu itu likuidasi. Iya, harga likuidasi. Ada tertulis itu adalah harga yang sudah 2 kali lelang batal itu atau gimana sih? Enggak, di pihak KPK-nya ada recordnya. Ada recordnya ya? Iya, ada recordnya. Karena ada kode certain yang tertentu yang menjadi identitas si aset tersebut yang tidak berubah kan. Ketika dilelang 2 kali dan 3 kali. Jadi kita tinggal fokus saja kalau misalkan mau dapat aset yang murah, cari yang sudah di 2 kali atau 3 kali. 3 kali nggak ada yang beli itu ya? Iya. Ada satu lagi pertanyaan, mungkin nggak kita beli di bawah harga likuidasi melalui proses lelang? Jawabannya mungkin. Caranya gimana? Diajukan kembali penilaiannya di KJPP yang lain. Oh, bisa gitu. Ataupun kita menunggu proses KJPP ini selesai. Karena durasi jadi penilaian ini berlaku untuk 1 tahun. Kalau lewat setahun, kita ajukan lagi. Ini saya udah lelang 2-3 kali nih, nggak laku nih, udah likuidasi, nggak laku. Gimana? Ya kita appraise ulang lagi. Yang appraise siapa? Kita yang beli? Kita mohonkan. Pihak kredit debitur, pihak perbankan. Oh, perbankannya? Iya. Pihak perbankannya. Bisa juga kita sebagai pembeli kita mengajukan. Kalau tidak ada yang membeli, kalau tidak ada orang lain yang membeli, turunin dong, kemana nih, turunin lagi. Pihak bank juga nggak bisa langsung turunin. Ketika udah likuidasi dia akan bilang, ini KJPP-nya masih berlaku. Biasa kalau misalkan kita mau ambil kredit KPR ke perbankan itu, dia itu sudah punya tim yang kerja sama KJPP yang kerja sama perbankan, atau mungkin internal sendiri kan juga ada. Iya. Nah, apakah ini berlaku hal yang sama? Misalkan dia kredit di Bank ABC, terus asetnya ini adalah aset Bank ABC yang dikirim ke Koken ini. Iya. Kita ini harus mengajukan KJPP yang bekerja sama si Bank ABC, atau kita pakai KJPP yang lain yang... Oke, jadi yang mengajukan KJPP jelas bukan si pembeli ataupun yang meminat membeli barang lelang itu. Jadi kita hanya menyampaikan suggest ke pihak bank.
Oh. Bro, ini kemahalan bro. Gua sih bisa sanggupnya harga lebih murah dari ini berapa gitu. Terbukti, kenapa saya meminta harga murah? Terbukti kamu lelang sendiri pun nggak laku berkali-kali. Ya kan? Jadi Berkali-kali itu 2 kali kan? berkali-kali itu bisa lebih dari 2 kali selama Oh, bisa nggak lebih ada 2 kali? batasan, nggak ada batasan bro. Oh. Kita sebagai kreditur mengajukan lelang itu berkali-kali, 5, 6 kali, 7 kali, 8 kali, terus gitu. Itu turun terus ya? Kan ada batasnya, likuidasinya. Makanya ketika likuidasi udah bottom, Hah? mungkin kalau pihak perbankannya masih pede. Oh. Gua coba lagi deh, gua lelang lagi deh, lelang lagi. Kok nggak turun-turun? Kok nggak ada pembelinya? Sampai akhirnya ada pembeli mengajukan. Bisa nggak harga sekian? Tapi kan dia kan terbentur dengan peraturan bahwa harus mengikuti KJPP kan. Ya. Dari situlah kita ajukan bukti proses lelang yang sudah berlalu. Misalnya udah lelang 7 kali, ini udah 7 kali loh lelangnya. Oke. Lampirkan, ini sah kok. Jadi ini kita peraturannya sah kok. Lampirkan ke KJPP, sampaikan bahwa ini udah lelang 7 kali, harga likuidasi masih nggak terjual. Tolong di-appraise ulang. Ketika masa KJPP-nya sudah berakhir, di-appraise itu pasti dia turun lagi. Berarti harga normalnya turun, likuidasinya turun lagi. Oke. Gitu. Ya. Yang tadinya di sini, sekarang turunnya begini. Gitu. Tapi dia nggak bisa langsung ke sini ya. Tetap ulang lagi dari yang harga harga pasar ya. Oke. Tapi harga pasarnya udah lebih turun. Lebih turun dari sebelumnya. Ketika dia udah harga pasar turun, masih nggak bisa, dia bisa langsung ke likuidasi. Jadi proses kedua langsung likuidasi. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, setelah kita akuisisi dan akhirnya bisa dapat asetnya ini, Iya. seberapa aman ini kita tuh bisa memiliki aset ini? Good question. Kembali lagi, pada saat kita mau membeli aset lelang itu, sejauh mana komunikasi dan informasi dan kondisi yang kita peroleh di lokasi maupun secara dokumen. Dari si penjual maupun dari si pembeli. Oke. Iya. Banyak yang harus kita kumpulkan informasi dari si penjual maupun si penghuni. Inilah menjadi tugas kita di lapangan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dan informasi di sini. Sampai akhirnya kita putuskan. Bisa nggak kita menggunakan cara yang smooth, yaitu kita kasih uang kerohiman untuk dia keluar, atau terpaksa kita menyampaikan uang dan sejumlah dana ini untuk dilakukan proses eksekusi via pengadilan yang diakomodir oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum melalui risalah lelang itu. Ada nggak selama ini yang so far yang paling buluk banget, maksudnya ini nggak bisa diselesaikan itu ada nggak sebagai lelang? Ada. Ada? Ada aja. Apa contohnya? Ketika dia tidak tahu arahnya atau si pembeli ini nggak tahu harus kemana untuk mengajukan permohonan pengosongannya. Dia tidak menemukan pihak-pihak yang bisa mengakomodir dia untuk melakukan proses pasca lelang. Jadi proses lelang itu ada 3. Pra-lelang, saat lelang, pasca lelang. Nah, proses pasca lelang ini yang harus menjadi perhatian concernnya. Tadi yang Bro Atoni tanya, bagaimana supaya aman? Ya ini, proses pasca lelang ini harus dipastikan semua from dalam arti gini, apapun keadaannya sudah kita putuskan bahwa ini kita ambil langkah A, B, atau C. Gitu. Karena kalau kita berharap yang ideal seperti kita membeli rumah melalui AJB, itu kayaknya sedikit sekali kemungkinan itu. Antara 2, kita membuka komunikasi yang baik dengan penghuni dan kita memberikan uang kerohiman, atau uang kerohiman ini kita alihkan untuk proses pengosongan. Eksekusi via pengadilan dan kepolisian. Saya sebenarnya tuh pernah ada kasus, ini dari om saya. Dia ini prosesnya itu sempat mengajukan aset-aset yang sudah bermasalah nih. Sebenarnya ya hampir kayak lelang lah sebenarnya dari si perbankan itu. Ketika dia akuisisi, itu dia udah terusin dulu tuh, oh, orang itu baik, dia juga ngobrol komunikatif, terus dia udah kayak mau. Tapi somehow ketika uangnya sudah dibayarkan,
Dia itu melakukan gugatan tuh, gugatannya sampai ke 5 tempat ya, ke KJPP digugat, ke banknya digugat, yang beli juga digugat, sama siapa lagi ya? Ada 2 orang lagi yang digugat, notaris atau siapa gitu, 5 digugat ya. Iya, Karena dia tergugat 1, 2, 3, 4 ya. Ya, yang akhirnya dia tidak bisa AJB karena pada waktu mau pengalihan namanya itu mau pengalihan balik namanya itu dia digugat ini, jadi prosesnya nggak bisa selesai. Tapi sebelumnya dia udah cross check nih orang itu sebenarnya itu baik. Dia beli melalui lelang. Kayaknya lelang deh. Aku kronologisnya agak lupa. Dan berakhirnya ini nggak bisa dikosongkan nih. Selama 1 tahun. Padahal dia ngerasa awalnya itu baik-baik aja. Nah, kalau udah kayak gini tuh apa yang harus dilakukan loh? Pertama saya perlu memastikan apakah ini benar melalui lelang. Kalau ini memang dibeli melalui proses lelang, risalah lelang itu seperti kartu sakti. Risalah tuh? Risalah lelang. Ada selembar produk dari proses pasca lelang yang diterbitkan oleh pihak DJKN mewakili negara dengan logo Pancasila dan ada ira-iranya. Ira-iranya ini demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Tidak ada satu lembaga pun di Indonesia ini yang bisa melawan ira-ira ini. Artinya apa? Hukum harus ditegakkan, hak pengosongan dijalankan. Terus tetap jalan. Yang nggak bisa terlaksana dengan baik mungkin pada saat di lapangan itu baku hantamnya segala macamnya sehingga tidak kondusif dan sehingga tidak terlaksana, itu mungkin terjadi. Mungkin ya, mungkin terjadi. Tapi kalau proses pengajuan permohonan pengeksekusiannya itu bisa. Gitu. Proses untuk mengosongkan harusnya bisa. Bisa. Tapi kalau ada baku hantam itu yang jadi masalah. Betul. Mungkin yang tadi Bro Antoni jelaskan itu mungkin pembeliannya melalui CC ataupun bawa tangan di saat orang tersebut belum keluar dari rumah. Iya memang. Belum keluar dari rumahnya. Nah, ini saya mau jelaskan satu hal lagi. Ketika kita membeli aset melalui AJB, akta jual beli, itu tidak ada hak eksekutorial. Tidak ada ira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah kelemahannya. Padahal kita udah beli AJB loh. Kok gue nggak bisa kosongin? Itu kejadiannya seperti itu. Iya. Makanya perlu dipastikan pada saat beli aset itu udah kondisi kosong. Dan dia bisa mengajukan gugatan di pengadilan loh. Ada orang itu. Ada. Nah itu biasa kita pengosongannya berhubungan sama instansi apa ini? Polisi, TNI. Ketika setelah udah begini terjadi, akhirnya kita mengajukan gugatan. Kita ajukan gugatan ke pengadilan. Tapi ingat, tuntutan gugatannya dalam gugatan pengadilan harus ditulis bahwa pengadilan mengakomodir untuk pengosongan rumah. Banyak lawyer atau pengacara yang beracara untuk memenangkan kasus ini, dia lupa mencantumkan, memohon pihak pengadilan untuk melakukan proses pengosongan. Nggak ada satu bain itu, pasal itu nggak keluar loh. Artinya terjadi apa? Gugatan ulang. Gitu. Nah, mungkin nggak dia akan menggugat terus-terusan, hajar terus gugatannya. Mungkin. Tapi kalau kita udah menang secara kasasi, MA, itu kita udah punya hak untuk memohonkan pengosongan, kita bisa dikosongkan langsung. Gitu. Walaupun gugatan baru masih terus berjalan. Gitu. Ada nggak yang sudah terjadi lelang masih digugat? Ada juga. Ini juga? Ada. Kenapa bisa terjadi? Karena pemerintah selalu menerima, pengadilan negara selalu menerima gugatan apapun yang masuk. Inilah lemahnya kita. Tapi kita tenang aja, kita sampaikan aja risalah lelangnya. Nanti gugatannya akan gugur dengan sendirinya. Makanya biasanya mereka ini yang suka melawan hukum dengan mengajukan gugatan untuk menghambat lelang, bisa dikatakan 99% kalah. Dan pihak perbankan yang menang. Tapi masih ada 1% menang juga? 1% ini
Saya belum pernah ketemu dan saya belum bisa sampaikan di sini ya. Karena ada aja. Ada aja dengan berbagai cara mereka ada aja. Ya intinya menghambat. Gitu loh. Nah ini kalau misalnya ketika kita sudah melakukan yang namanya gugatan tersebut, terus habis itu ketika kita digugat, misalnya sebagai pembeli terus kita digugat, nah waktu pengosongan ini kita kan mengajukan ke pengadilan ya. Nah yang bayar untuk pengosongan itu tuh si pengadilan atau kita sebenarnya? Kita. Oh kita juga ya? Iya kita. Biayanya berapa? Lumayan. Antara 7 sampai 10%. 7-10%? Iya. Ini murid nanti diedit ya. Oh iya. Ada yang 12. Oh. Ada di sini yang teman dari Surabaya tahu tentang hotel yang baru saja dieksekusi, Golden Palace atau apa? Ya itu dulu yang awalnya juga sempat saya tangani debiturnya. Nice, really nice. Komunikasi sangat nyaman, sopan. Tapi yang terjadi apa? Kan ditutup kan, pakai bangku semua kan, eksekusi kasar kan, kaca dipecahin, semua ditarik keluar. Oh. Ya. Itu yang terjadi di Surabaya. Di jalan apa saya nggak tahu, saya kurang paham. Tapi nama hotelnya kalau nggak salah Golden apa gitu. Golden Palace ya. Salah satu hotel tua di Surabaya. Gitu. Jadi kalau misalkan akhirnya kita itu berniat untuk mengakuisisi aset-aset yang bermasalah ini, sebenarnya kita harus bayar uang berapa sih? Untuk dari nilai yang terbentuk dari lelang, yang perlu kita siapkan adalah biaya lelang sebesar 2%. Kalau kita sebagai pembeli berarti ada yang namanya BPHTB 2,5%. Lalu 2,5%. 5%, sorry. BPHTB 5%. Lalu pajak lelang lagi, saya dengar kemarin baru ada 1,5%. Plus pengosongan. Pajak lelang? Iya. Kemarin saya baru dengar tuh. 1,5% tuh. Tapi saya terakhir cek di Google lagi belum tertera tuh. Iya. Oke. Lalu ada lagi, yaitu pengosongan yang tadi saya bilang 7 sampai 10 bahkan bisa 12%. Gitu. Jadi harganya mirip-mirip ya sebenarnya. Iya. Makanya itu harus dihitung, harus dipastikan. Resikonya udah lumayan, harganya juga nggak terlalu murah, ya kan, dengan segala biaya-biaya. Makanya perlu sekali pendampingan sih untuk mempelajari segala dokumen yang untuk bisa kita putuskan bahwa kita mengambil aset ini atau enggak. Karena ketika kita udah menang lelang, jangan sampai ini menjadi beban kita kan pada saat kita mau memiliki atau menguasai aset tersebut. Oke. Penting untuk buka komunikasi, pengecek dari pihak kreditur ataupun dari pihak debitur. Oke. Thank you Koken. Ini kurang lebih udah 1 jam kita ngobrol. Nah sebenarnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Baik. Nanti mungkin udah bisa di offin kameranya. Ya. Jadi mungkin pesan-pesan terakhir Koken buat teman-teman yang mau ikut lelang itu sebenarnya harus apa sih yang disiapin itu mungkin. Pertama yang jelas uang. Ya. Karena cash keras ya. Karena itu cash keras, nggak ada yang kredit, nggak ada yang KPR. Ya. Kedua, pastikan menemukan pendampingan yang tepat. Cari tahu profil orang ini seperti apa. Ini udah kamera masih on? Masih. Oh masih. Oke, nanti saya cerita ya. Tentang profil yang pendampingan ini nanti saya akan bicara lebih lanjut. Pastikan rekam jejak mereka, track record mereka baik. Bahwa kalian itu diedukasi fully. Semuanya. Tidak ada yang tertutup sehingga kalian bisa ambil keputusan go atau enggak. Jangan sampai ketika pasca lelang ini kita kehabisan dana. Oke. Sehingga iya benar sih. Iya, sehingga kita tidak memiliki aset tersebut, hanya memegang surat saja. Kalau nggak ada uang cukup terus gimana? Banyak terjadi seperti itu. Akhirnya mereka cari pembiayaan. Atau dijual kembali. Oke, saya kosongin ya, tapi saya beli ya dengan harga sekian ya. Ada. Oke. Thank you Koken buat waktunya. Terima kasih.